Cerita bentar ya. Aku sebenarnya ngamalin Al-Waqiah itu mulai dari SMA kelas 2 sampai kelas 3. Karena aku sekolah itu orangnya kompetitif banget, jadi kayak nggak terima aja kalau ada temen yang ngalahin nilai aku. Jadi aku dapat nilai 8 atau B kayak gitu, kayak udah kecewa banget, bahkan stres. Nah, pas aku naik ke kelas 3, itu beneran stres banget. Aku takutnya UAN itu nggak lulus. Padahal aku tahu kalau aku udah belajar mati-matian, dan aku ngusahain mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 itu dapat nilai tertinggi, bahkan nomor 1 di kelas. Wajar kan ya, anak SMA kelas 3 terus ngadepin UAN kayak stres, itu udah biasa sih sebenarnya. Tapi dari stres itu aku malah nggak fokus buat belajar. Dan akhirnya ibuku tuh pernah bilang, udah kamu stop aja belajarnya, sekarang kamu benerin getolin Al-Waqiah, baca setiap pagi kalau udah mau berangkat sekolah atau selesai sholat subuh kayak gitu. Dan anehnya, pas besoknya UAN, aku nggak belajar sama sekali. Jadi selama 3 hari, aku benar-benar nggak nyentuh yang namanya buku pelajaran untuk belajar. Nggak. Jadi aku bener baca Al-Waqiah selama 3 hari. Tapi dengan catatan, sebelum-sebelumnya aku udah belajar ya. Jadi pas mau UAN di kelas 2, itu aku udah sering kayak beli soal-soal tentang UAN, kayak gitu. Jadi aku mempersiapkan mulai dari kelas 2 untuk UAN di kelas 3. Dan beneran dong, aku lulus dengan nilai yang terbaik. Ini nilai bukan cuma nilai baik, tapi terbaik. Kenapa aku bilang terbaik? Karena pas aku ke sekolah ya, aku dapat ucapan selamat dari kepala sekolah aku. Beliau ini berterima kasih karena baru kali ini ada siswa yang lulus dengan nilai terbaik, bukan cuma di sekolah aja, tapi satu kabupaten. Dan yang buat aku kayak pengen nangis kayak gitu ya, beliau tuh bilang nilai aku terbaik selama sekolah itu berdiri. Bayangkan, sekolah itu berdiri hampir 25 tahun ya dulu, tapi nggak tahu sekarang udah berapa tahun. Intinya kayak gitu teman-teman. Aku belajar kayak gitu. Saat kita ngamalin sesuatu, entah Waqiah, Yasin, Sholawat, atau apapun itu, harus dibarengi dengan ikhtiar juga. Jadi nggak terus kita ngamalin sholawat, terus kita males-malesan, diam aja, tuh enggak. Kita harus tetap bergerak, kita harus tetap berusaha. Saat ikhtiar kita jadi satu sama riyadoh amalan kita, itu bakalan cepet sempurnanya, bakalan cepet nyampenya, bakal cepet juga qabulnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi belajar fokus riyadoh, coba aja beli buku aku, buku pertama aku, Riyadoh with Love. Jadi di sini aku ngasih tahu beberapa strategi gimana caranya kita bisa istiqomah riyadoh, dan ada game riyadohnya juga, ada checklist riyadoh atau kalender riyadoh itu selama 1 tahun. Jadi ini bisa dipakai selama 1 tahun, dan riyadohnya nggak cuma Yasin Waqiah, tapi ada beberapa seperti sedekah subuh, sholat tahajud, dan lain-lain. Nah, untuk order bisa langsung lanjut ya di cerita Al-Waqiah aku yang kemarin. Jadi setelah lulus dari SMA, aku kan kuliah. Aku nggak ngamalin lagi Al-Waqiahnya, tapi dilanjut sama ibu aku waktu itu riyadoh Waqiah. Padahal kan bukan aku ya yang ngamalin orang tua aku, tapi keajaibannya tuh di aku teman-teman. Jadi setiap kali aku itu ngelamar pekerjaan, dulu kan pakai ijazah SMA, jadi aku jadi ngelamar kayak SPG, terus di swalayan apa, kayak gitu kan. Itu pasti diterimanya, sampai temen aku tuh bilang kayak gini, kalau masalah pekerjaan, Ovi tuh kayaknya takdirnya baik-baik deh. Setiap masuk ke swalayan apa kayak gitu ya, cari pekerjaan apa, itu cepat keterimanya. Dan pas aku kuliah juga sering ketemu sama orang-orang baik, misalnya teman sekamar aku yang baik kayak gitu, yang sering ngasih aku uang buat beli makan, padahal aku nggak pernah minta loh, dan itu dikasih secara sukarela. Karena memang waktu itu aku susah banget ya, pas waktu kuliah 1 minggu aja itu dikirimnya cuma 50.000 sama ibu dulu, zaman tahun berapa itu. Nah, tapi karena aku ketemu sama teman aku yang baik, setiap hari, bahkan teman aku tuh kayak masakin, terus ngasih aku makan, kayak gitu deh pokoknya. Dan yang paling anehnya, pas waktu sidang skripsi, itu benar-benar santai banget sidangnya. Padahal aku udah nyangka, aduh aku kayaknya nggak bakalan bisa jawab deh, karena aku juga sering nggak masuk mata kuliah, terus sering bolos juga waktu itu, karena kan aku kuliahnya sambil kerja kayak gitu teman-teman. Pas ternyata aku masuk ruangan, aku cuman kalau nggak salah ya, ditanyain 1 pertanyaan doang. Dan setelah itu
udah nggak ada pertanyaan lagi, malah dosennya bilang kayak gini, ya udah saya anggap kamu lulus karena sekarang saya lagi sakit, jadi nggak begitu nggak terlalu fokus buat tanya-tanya, istilahnya kayak gitu. Dan aku yang aku ingat waktu itu sidangnya ada 3 orang langsung, jadi tiga-tiganya nih langsung diluluskan tanpa pertanyaan yang susah kayak gitu teman-teman. Dan setelah lulus kuliah pun juga gitu, belum terima ijazahnya, aku langsung keterima di salah satu sekolah pramugari jadi customer service. Dan itu wawancaranya berjalan dengan sangat lancar seperti jalan tol kayak gitu. Jadi hari ini aku wawancara, hari ini juga aku keterima, bayangin. Dan keajaiban terakhir, aku dapat jodohnya dia di perusahaan itu juga, satu teman kerja. Jadi intinya kalau kita mau hidupnya gampang, maka deketin Allah dengan cara apa? Coba aja Riyadhah Al-Waqiah. Dari sekarang ya. Sebelumnya makasih ya buat teman-teman yang cerita tentang masalah permasalahan hidupnya kayak gitu. Dan kebanyakan memang tentang masalah hutang. Jujur ya, aku tuh bukan konsul hutang piutang yang tahu caranya gimana sih cara ngelunasin hutang. Aku benar-benar nggak tahu dan aku sedikit ilmu di dalam hal itu. Cuman aku memang pernah punya pengalaman tentang hutang ini. Jadi aku dulu punya hutang 10 juta ya, tapi itu bukan hutang riba dan aku lunas dengan wasilah Riyadhah W40H. Saat itu aku benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali, 0% nggak ada kerjaan. Dan gaji suami itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja. Nah aku ngamalin sambil aku bergerak, sambil ngol-shop dikit-dikit kayak gitu ya. Pokoknya ya aku Riyadhah tapi jalan juga. Jalannya ya tadi ikhtiarnya kayak jualan gitu, tapi nggak ada hasil di jualan. Kok Masya Allah Tabarakallah 3 bulan Riyadhah Allah itu ngasih jalan ya, mempertemukan aku dengan kerjaan yang baru ya, ini freelance, jasa freelance. Dan akhirnya ternyata jasa freelance itu yang mengantarkan aku lunas hutang. Ternyata rezekinya dititipin di kerjaan itu sama Allah. Terus YouTube aku mulai dapat penghasilan juga. Kalau secara logika kayaknya nggak masuk ya, aku jualan ini itu nggak laku. Tapi pas aku Riyadhah W40H, Allah temuin aku dengan kerjaan freelance itu. Dan Allah tuh banyak ngasih rezekinya di situ sampai uangnya kekumpul dan aku bisa ngelunasin hutang 10 juta. Intinya teman-teman ya, di sini aku cuman mau nyaranin aja, bukan ngasih tips. Kalau kalian terjerat hutang ya, riba ataupun non-riba, coba aja Riyadhah W40H. Setelah itu jangan dipikir nanti rezekinya dapat dari mana, itu udah urusan Allah ya. Meskipun kalian kerja, sekarang kerja ataupun nggak kerja, udah nggak usah dipikir, itu urusannya Allah. Buat yang nggak kerja, insya Allah ya kalau istiqomah, nanti Allah temukan dengan pekerjaan yang bagus dan itu jalan rezekinya. Tapi kalau teman-teman yang udah bekerja, ya udah tetap aja kerja Riyadhah W40H, insya Allah nanti Allah kasih rezekinya di kerjaannya. Istilahnya apa? Kita Riyadhah tapi tetap bergerak, nggak diem aja, bisa lakuin saat itu untuk melunasi hutang. Dan satu hal lagi ya, aku waktu itu memang nggak ada uang, tapi aku niat mau bayar hutang. Jadi setiap hari, meskipun 1.000, 2.000, aku kumpulin, masukin, terus aku doa, ya Allah, aku niatkan uang ini untuk bayar hutang, meskipun itu 2.000. Kan 2.000 ke 10 juta jauh banget ya. Tapi karena aku niat, mungkin di situ Allah ngelihat kesungguhan aku buat ngelunasin hutang, dibantu nih sama Allah. Akhirnya didatangkan rezekinya dan bisa lunasin hutang, kayak gitu. Semangat ya! Sholawat agar dipermudah urusan dan bisa lunasin hutang. Sebenarnya untuk sholawat semuanya tuh punya fadilah masing-masing ya kak. Bagus juga dan punya keutamaan juga. Yang penting di sini tuh istiqomahnya kayak gitu loh. Bukan sekarang sholawatan besok enggak. Nah itu yang enggak bagus sebenarnya. Mau sholawat pendek atau panjang itu sama-sama punya fadilah ya. Bisa mempermudah juga urusan kita di dunia sambil doa sama Allah, itu yang penting. Setelah sholawat kita doa, bukan sholawat mana-mananya, tapi lebih ke istiqomahnya. Dan aku punya pengalaman lunas hutang 10 juta itu karena sholawat, dan sholawatnya yang aku amalin adalah sholawat pendek, sholawat Jibril. Waalaikumsalam. Kalau seandainya masih bisa ya kak ya ngaji sambil duduk di atas sajadah, mending kayak gitu aja. Masa sih dalam satu hari itu kita nggak ada waktu sama sekali buat santai kayak gitu? Pasti ada kan?
Beda kalau seandainya kita lagi mens itu nggak apa-apa sih dengerin murotal. Kalau bisa jangan dibuat sampingan ya, lebih diutamakan kayak gitu ngajinya. Nanti insya Allah kalau seandainya kita mengutamakan ngajinya, Allah utamakan juga rezekinya, bukan rezeki sampingan. Beda lagi kalau sholawat ya, kalau sholawat kan bisa sambil beraktivitas. Ini kita lagi ngaji, baca surat Al-Quran, ayat sucinya Allah. Mending saat kita punya wudhu, kayak gitu ya, duduk di atas sajadah, kita luangkan waktunya. Membaca Yasin itu nggak lama kok Kak. 15 menit itu udah paling lama banget baca Yasin sama Waqiah. Bagian terpenting Riyadhah 40H itu kan pas doa ya, selesai ngaji Yasin Waqiah. Lebih baik lagi kalau kita ngaji di atas sajadah, selesai baru langsung kita doa. Tapi kalau seandainya memang benar-benar nggak bisa ya nggak apa-apa sih, cuman 1 atau 2 kali nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu, carilah waktu di mana benar-benar nggak sibuk, atau luangin waktu, diutamain buat ngajinya. Insya Allah nanti rezekinya juga diutamain sama Allah. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.